Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekelas sama si itu, si Elvi. Ya. Eh, Baik, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. kemungkinan kita waktu sedikit, jadi kita persingkat banyak presentasi dan lain sebagainya. Sekarang siapa pemakalah? Saya Ustadz, saya Pak. Siapa tuh? Saya Prof. Berdua Prof. Yoga. Siap Prof. Yoga sama Mungkin Ibu Faidah dulu. Ibu Faidah Prof. Faizatul ini. Ya Pak, Siap Prof. Oke, judulnya apa? Pemikiran Kontemporer Akidah Akhlak, kajian tentang Fazlur Rahman, Al-Attas, dan Syed Hussein Nasr, Pak. Oke, silakan dimulai saja. Kita berhenti di jam 5. Oke, silakan. Eh, Baik Pak, izin sebelumnya untuk mengirimkan share screen PPT ya Pak. Ya, Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Eka Putrawirman sebagai dosen pengampu pada mata kuliah hari ini dan Bapak Ibu teman-teman seperjuangan dalam menempuh program pasca sarjana di STIPIK. Baik, langsung saja. Materi kita pada hari ini yaitu tentang pemikiran kontemporer akidah akhlak, kajian tentang pemikiran dari Fazlur Rahman, Al-Attas, dan Syed Hussein Nasr. Makalah ini dilatar belakangi oleh yang pertama melihat dari krisis moral internal dan tekanan eksternal yang sering terjadi. Umat Islam menghadapi tantangan kompleks dari globalisasi, modernitas, dan dominasi budaya Barat yang memicu krisis moral dan kurangnya pemahaman kontekstual ajaran agama. Yang pertama dari krisis moral internal, penyimpangan akhlak dan kurangnya internalisasi nilai-nilai agama dalam tindakan nyata. Kemudian yang kedua dari tekanan eksternal, yaitu tantangan dari modernitas, sekularisme, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, akidah akhlak datang untuk menanamkan nilai-nilai iman dan moral kepada generasi muda. Akidah sebagai fondasi iman dan akhlak sebagai manifestasi iman yang mestinya mampu membentuk kesadaran spiritual yang kokoh dan harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, kita ulas kembali pengertian atau definisi dari akidah dan akhlak. Akidah itu berasal dari kata akodah yang artinya mengikat atau mengokohkan. Akidah adalah keyakinan teguh tanpa keraguan terhadap Allah, Rasul, Kitab, dan lain-lain sebagainya. Ia adalah pondasi iman yang menjadi dasar perilaku, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Muhammad ayat 19. Kemudian akhlak berasal dari kata khuluk, yaitu artinya tabiat atau perangai. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan akal, menurut ya, Imam kurang zoom. Al-Ghazali. Ya, nanti gimana? Ya, kita masuk kepada tokoh yang pertama, yaitu Fazlur Rahman. Jadi Fazlur Rahman ini lahir pada tahun 1919 dan wafat pada tahun 1988. Ia merupakan seorang pemikir dan sarjana Islam terkemuka asal Pakistan. Nah, pemikirannya yaitu dikenal dengan metode double movement, yaitu gerak ganda. Dia memahami bahwa wahyu dalam konteks sejarah ketika diturunkan. Jadi aplikasinya
dalam kehidupan kontemporer ini menerapkan nilai-nilai wahyu ke dalam konteks modern yang berbeda. Jadi akidah baginya adalah kesadaran iman yang hidup dan membawa tanggung jawab moral sosial. Akhlak adalah wujud nyata iman yang memandu perilaku dalam kehidupan sosial dan dunia kontemporer. Jadi kelebihan dari pemikiran beliau yaitu menekankan pemahaman Al-Quran kontekstual dan membuka ruang pembaruan pendidikan Islam. Kekurangannya cenderung mengabaikan tradisi normatif klasik, interpretasi terbuka, dan bisa mengurangi otoritas teks. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya itu Bapak Yoga Ardiansyah. Kepada Bapak Yoga kita persilakan. Pak Yoga boleh dilanjutkan materi. Ya, tadi dari Fazlur Rahman ya, Bu ya. Iya, Baik. Selanjutnya, eh, yaitu tokoh Said Hussein Nasr. Apa namanya? Said Hussein Nasr itu secara biografi lahir di Teheran, Iran, adalah seorang filsuf dan cendekiawan Muslim terkemuka. Maaf Bapak Ibu, terdengar tidak? dengar Pak, terdengar. Halo, dengar ya? Terdengar, Pak, Eh, terdengar. Ibu Faiza tuh tolong lanjut dulu, soalnya ada yang musik. Oke Pak. Tolong udah Ya, mau ya. ditegur. Baik, yang kedua itu ada Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Beliau lahir di Bogor tahun 1931. Beliau merupakan seorang filsuf dan pemikir Muslim terkemuka yang diakui secara internasional. Jadi kontribusi utamanya dalam dunia pendidikan Islam itu meliputi konsep Islamisasi ilmu pengetahuan, teori adab, dan kritik terhadap sekularisme yang semuanya bertujuan untuk mengembalikan relevansi ajaran Islam dalam peradaban modern. Al-Attas menekankan fondasi akidah sebagai dasar epistemologi. Keruntuhan moral disebabkan oleh hilangnya adab yang berakar pada kelemahan akidah. Jadi ada tiga pemikiran beliau. Yang pertama itu akidah merupakan fondasi. Jadi akidah itu adalah dasar bagi seluruh pengetahuan dan perilaku manusia. Kemudian akhlak itu sebagai adab, hasil konkret dari akidah yang benar dan penanaman karakter atau ta'dib. Nah, beliau ini juga mengkritik keras sekularisme karena mereka itu memisahkan antara ilmu, etika, dan iman yang mengakibatkan manusia itu kurang beradab. Jadi Al-Attas berpendapat bahwa hubungan akidah dan akhlak itu bersifat kausal dan integral, yakni akidah memberi arah dan makna mengenai posisi manusia di hadapan Tuhan, alam, dan sesama, dan adab atau akhlak itu sebagai bentuk implementasinya dalam tindakan. Nah, kemudian tokoh yang terakhir yaitu Syed Hussein Nasir. Beliau lahir di Teheran tahun 1933, merupakan seorang filsuf dan cendekiawan Muslim terkemuka yang dikenal luas karena kontribusinya dalam studi filsafat Islam, tasawuf, dan sains tradisional. Kontribusi utamanya itu meliputi gagasan tentang kesatuan transenden agama-agama, kritik terhadap modernitas Barat, serta penekanan pada dimensi spiritual dan ekologis dalam Islam. Beliau itu memandang akidah sebagai kesadaran metafisik mendalam akan tauhid yang mencakup seluruh eksistensi. Bagi Nasr, akhlak merupakan wujud konkret dari kesadaran metafisik akidah yang benar yang menuntut tanggung jawab moral terhadap Tuhan, diri sesama, dan alam semesta. Jadi ini ada tiga konsep utama pemikiran Nasr mengenai akidah akhlak. Menurut beliau, akidah akhlak itu merupakan ilmu yang sakral. Jadi beliau mengkritik modernitas yang memisahkan antara ilmu, moral, dan iman yang menyebabkan hilangnya kesadaran akan ilahi dan sakralnya alam. Yang kedua, akhlak itu adalah ekologis. Akidah tauhid menumbuhkan etika lingkungan, di mana manusia sebagai khalifah bertanggung jawab moral terhadap alam. Yang ketiga itu integrasi nilai. Jadi akidah yang benar secara intrinsik memunculkan akhlak sejati, bukan sekadar moralitas yang lepas dari fondasi spiritual.
Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu perbandingan komprehensifnya antara ketiga pemikir tersebut. Kita lihat dari kesamaannya terlebih dahulu. Jadi, para ketiga tokoh tersebut memandang bahwa akidah itu merupakan fondasi akhlak yang tidak bisa terpisahkan dari akhlak, membentuk karakter dan tindakan moral melalui kesadaran iman yang mendalam. Kemudian dari pendekatan holistik, ketiga tokoh tersebut menolak fragmentasi iman, ilmu, dan etika, menyerukan integrasi nilai-nilai Islam secara holistik dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian yang ketiga, responnya terhadap modernitas. Mereka itu sama-sama menanggapi kritis dampak modernitas dan sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan publik dan intelektual. Sementara perbedaan pemikirannya bisa kita lihat dari fokus utamanya. Dari Ya. Fazlur Rahman, fokus utamanya ialah kontekstualisasi Al-Quran dan relevansi sosial. Jadi perbedaannya, beliau ini lebih menekankan kepada metode gerak ganda atau fokus pada hukum Islam dan reformasi sosial. Sementara Al-Attas, fokus utamanya ialah islamisasi ilmu dan konsep adab. Jadi perbedaannya terletak pada beliau ini mengkritik tajam terhadap sekularisme, penekanan pada pendidikan dan bahasa. Kemudian yang ketiga, Sayyid Hussein Nasr, fokus utamanya adalah dimensi metafisik, spiritual, dan ekologis. Jadi, beliau ini lebih kepada tradisionalisme dan mengkritik modernitas karena hilangnya sakralitas, akhlak, dan ekologis. Jadi, integrasi pandangan mereka menawarkan kerangka komprehensif untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam di dunia yang terus berubah. Mungkin sekian pemaparan makalah dari kelompok kami. Eh, Bapak Yoga, ada yang mau ditambahkan? Mungkin sekiranya. Cukup Bu, nanti mungkin kita di pertanyaan saja karena apa namanya, ada kendala teknis, musik terlalu kencang tadi, alhamdulillah sekarang sudah sedikit kurang, mungkin di pertanyaan nanti saya diskusi aja. Silakan kembali moderator. Baik, jika tidak ada tambahan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan kritik dan sarannya, kami persilakan. Baik, Tunggu, kritik atau ini mungkin langsung ke temanya saja ya. Tidak usah ke makalahnya, form bentuknya, tapi langsung ke kontennya. Karena waktu kita terbatas sore ini. Oke, silakan. Baik, Pak. Dipersilakan kepada Bapak Muhammad Taufik, sudah mengangkat tangan. baik. Mau ngasih kritik dan saran terhadap isi makalah. Kan ini masalah penokohan itu kalau bisa dituliskan lagi yang masalah tentang karya-karya beliau di bidang terutama bidang akidah dan akhlaknya. Nah, itu saja. Terus pertanyaan juga boleh nih langsung nih. Udah sekalian aja ya. Pertanyaannya ini kan kadang kan ada orang pergi baik itu berstudi kah di daerah misalnya Eropa gitu. Sampai ke Indonesia mereka bukan membawa ilmunya saja, tapi yang mereka bawa adalah budaya gitu. Nah, budaya itu yang kadang itu bertentangan dengan budaya di Indonesia. Baik dari contoh, dari berpakaian, dari tutur kata, dan lain sebagainya, dari segi hidup. Itu apa penyebabnya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufik. Selanjutnya, Bapak Rocky Muslim, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama tadi ada kutipan kalimat ya dari itu tentang apa nih? Fazlur Rahman ya, kalau salah namanya ya. Di sini ada statement atau kalimat mengatakan Fazlur Rahman
cenderung mengabaikan normatif klasik gitu. Jadi eh, di sini ada berarti jurang yang sangat besar, atau jurang perbedaan ini antara klasik dengan ini ya, Fazlur Rahman. Kira-kira apa jurang perbedaannya itu gitu. Nah, itu tadi kutipan yang saya catat di sini. Terus yang kedua, eh, dari apa namanya? Dari ketiga ini emang dari kurikulum kita ini ya berarti ya. Kenapa tidak ada Said Kutub? Apakah Said Kutub itu bukan masuk ulama kontemporer gitu? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah ada 3 pertanyaan dari 2 penanya, kami cukupkan dulu untuk pertanyaan karena waktu kita juga singkat. Kepada pemakalah, kepada saya sendiri dan pemakalah Pak Yoga, mungkin bisa langsung menjawab atau perlu waktu, Bapak? Baik, terima kasih kepada Bu Faiza telah memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran. Yang pertama itu terkait pertanyaan dari Pak Taufik ya. Kenapa dan apa penyebabnya ketika kita atau orang-orang kalau dari luar itu budayanya bisa berubah ya. Itu Pak Taufik. Iya, iya, iya. Itu. Karena kita basic agama, mungkin saya selaku pribadi ingin menganalogikan konteks berubah pakaian budaya itu seperti apa. Mungkin kalau kita dari segi dominan agama, banyak kok, mohon maaf sekali, yang pakai cadar itu kan, saya pernah menulis di salah satu artikel, apa namanya, bentuk substansial cadar dan celana cingkrang tuh. Oke lah kalau celana cingkrang jelas sunnahnya ada. Ketika salah satu seorang sahabat masuk ke dalam masjid dan ketika itu Rasulullah melarang dan seorang sahabat itu masuk dalam masjid dalam keadaan celana yang ke bawah. Oke, itu ada dalilnya. Tetapi cadar, kembali kepada cadar. Terkadang orang-orang ini menggunakan budaya dari luar itu, dia tidak tahu substansi dan historis sejarah budaya itu. Cadar itu kan banyak sekarang di Indonesia itu menjadi tren, bahkan menjadi suatu fenomena dan tidak menaikkan teman-teman yang pakai cadar memang dari syariat. Coba digali secara dalam, cadar itu definisinya apa? Cadar itu historisnya apa? Kalau saya menemukan cadar itu adalah sebuah problem solving. Mungkin kalau teman-teman membaca ketika itu di tanah Sandus, Arab Saudi, cadar itu sangat diperlukan. Kenapa seperti itu? Ya karena sebagai bentuk problem solving waktu itu kalau tidak pakai cadar sesuatu yang moderat. Nah, kalau kaidah fikihnya la diroro wala dororo ya Kak ya. Nah, dan kita bawakan cadar itu ke Indonesia sungguh sangat tidak relevan. Kenapa sungguh sangat tidak relevan? Karena kultur budaya Indonesia itu bukan menolak cadar, tetapi tidak relevan saja. Contoh saja kalau kita berjalan atau di sebuah kampung, kalau pakai cadar, ada dua kemungkinan yang kita dapati. Yang pertama orang akan minder, yang kedua orang akan mencengeng kita. Nah, dengan hal kita memakai cadar itu, apakah kita menggap sebuah status sosial? Itu yang pertama. Nah, kembali tadi dari pertanyaan Pak Taufik, bahwasanya banyak sekali orang yang menggunakan sebuah budaya itu adalah sebuah tren, sebuah faktor lingkungan, dan dia terbiasa dengan budaya itu dibawalah ke tempat dia lahir atau ke Indonesia. Mungkin itu saja Pak Taufik. Pengaruh pertama itu adalah sebuah lingkungan dan tidak kekurangan pemahaman mengenai historis budaya itu. Itu saja Pak Taufik. Itu sementara ya. Lalu yang kedua, mungkin kita kembali dulu sama Pak Taufik. Moderator, silakan. Baik, Boleh. terima kasih Pak Yoga. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Pak Rocky boleh dipersilakan. Mohon maaf Pak Rocky, mic-nya masih di mute. Menanggapi diskusi kita ini di pertanyaan pertama ya.
Jadi yang jadi pertanyaan bagi saya di sini, kenapa kita menyerang cadar gitu ya? Karena memang sebenarnya cadar itu kalau dia sudah berjilbab dan dia pakai cadar itu sudah bagus gitu. Dan itu sangat positif sekali orang yang orang yang berjilbab, terus dia nambah dengan budaya misalnya bercadar gitu salah satunya. Yang jadi konteks di sini bukan orang, kalau bisa jangan jadi temanya orang yang pakai jilbab dan bercadar gitu. Jadi yang jadi pembahasan tadi yang jadi pertanyaan adalah ada orang berpakaian seksi gitu kan, kemudian gaya hidupnya berubah gitu. Ya, Said Kutub mengatakan perubahan akhlak orang itu yang membuat akhlak itu jadi mati. Yang pertama sifat individualistik ya. Jadi manusia memiliki sifat yang individu sehingga dia tidak memikirkan orang lain gitu. Sehingga dia hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Kemudian yang kedua materialistik. Di zaman kontemporer ini banyak orang bersifat materi ya, menjadikan materi itu sebagai Tuhan yang utama gitu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga membuat perubahan atau akhlak itu menjadi tidak bernilai atau buruk gitu. Adanya udang di balik bakwan kalau bahasa Jawa ya. Kalau bahasa kiranya sistem kapitalis. Dia membantu tapi ada keuntungan yang dia inginkan gitu. Jadi artinya di sini kenapa orang-orang itu cenderung melakukan misalnya awalnya dia dari Indonesia terus berbudaya yang baik di Indonesia, kemudian ketika dia kembali dari studinya misalnya kalau misalnya dia di Amerika terus berubah gitu. Itu mungkin salah satunya ya, perubahan yang membuat mereka berubah itu tadi itu. Dia ada cenderung kepada sifat individu, kemudian materialistik dan kembali ke kapitalis. Itu mungkin tambahannya. Dikembalikan pada moderator, makalah dan penanya. Baik, terima kasih Pak Rocky. Kita langsung saja kepada penanya, bagaimana tanggapannya? Dipersilakan Pak Muhammad Taufik. Maaf moderator, ini tunggu dulu, saya bukan menyalahkan orang pakai cadar ya. Itu sebagai contoh saja bahwasanya cadar itu adalah sebagian historis problem solvingnya Arab. Historis problem solvingnya Gurun Tandus. Dan waktu itu mungkin kalau Bapak tidak percaya, baca saja sejarah cadar seperti apa. Dan dalilnya sangat tidak kuat. Dalilnya sangat sangat ambigu dan sangat abstrak kalau kita kaji dari sanad. Mungkin Bapak saya tidak menyalahkan, tapi sebagai akademis kita harus menyeleksi ulang bahwasanya cadar itu bukan salah satu syariat yang betul-betul dianjurkan. Tapi ada sebagian ulama itu berdasarkan kaidah usul fikih yang mengatakan itu wajib bagi dia sendiri. Kan boleh-boleh saja. Saya tidak pernah menyalahkan orang pakai cadar. Jangan sampai saya mengkultuskan orang pakai cadar. Tapi kita secara akademis mengkaji terlebih dahulu historis cadar ini seperti apa. Nah, kenapa saya menggunakan kalimat cadar? Karena itu yang paling dekat dengan substansial agama kita. Mungkin kita mengkritik orang yang nggak pakai celana, mengkritik orang yang nggak pakai jilbab. Rasanya tetap salah kita juga. Kita yang paham kenapa kita tidak menasihati mereka. Kalau sudah terlalu jauh, mungkin itu menggapkan sebuah narasi yang tidak relevan karena dia memang berbeda dari kita. Cukup saja yang di lingkungan kita saja yang dominan mengaitkan dengan substansi Islam. Itu saya tidak mengkultuskan orang bercadar ya Pak Rocky. Itu tolong digarisbawahi. Ya, jadi pertanyaan tadi mengenai pakaian tadi ya. Jadi coba kira-kira pakaiannya berubah gitu. Itu ya jadi pertanyaan kalau nggak salah dari Bapak Muhammad Taufik. Mungkin fokus ke sana aja. Ya, tadi sudah saya katakan. Faktor pertama, mereka itu berubah karena tren. Yang kedua, karena kurangnya pengetahuan dari historis dan keimanan. Jadi melihat sebuah tren itu tidak menyeleksi tren itu ya, contoh saja tidak usah di luar negeri, di lingkungan kita. Orang kalau main TikTok di joget itu kan sebagai tren, tetapi dia tidak menyeleksi tren itu dari sisi keislaman, tidak menyeleksi tren-tren itu dari sisi agama, dari sisi ilmu. Dia tidak bisa mengkonter, tapi dia hanya memandang tren saja. Nah itu yang terjadi, bukan wanita tidak pakai jilbab saja, dan cadar itu pun terjadi. Orang tidak
orang pakai cadar hanya mengikuti tren. Banyak kok teman-teman saya pakai cadar merokok, teman-teman saya pakai cadar kok tidak, banyak sekali. Artinya kita bisa selektif dalam hal seperti ini. Mungkin itu saja Pak Rocky. Oke, kembali kepada penanya. Ya, terima kasih Pak Yoga. Sebelumnya mohon maaf Ibu Fitri Wulandari karena masih ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin untuk pertanyaan ini kita cukupkan. Ya, terima kasih Bu. Ya, kami kembalikan kepada penanya Bapak Taufik. Bagaimana? Ya, terima kasih ya karena waktunya enggak bisa panjang. Kalau kita lanjut aja lah ke pertanyaan yang selanjutnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Bapak Rocky tentang Fazlur Rahman. Bagaimana Pak Yoga, apakah perlu diulangi pertanyaannya atau sudah bisa dijawab? Coba ulang Bu. Yang di halaman berapa beliau bertanya. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan beliau terakhir terkait Syekh Qutb. Syekh Qutb itu bukan tokoh kontemporer yang dari akidah Islam, karena kita membahaskan spesifiknya akidah Islam. Tetapi yang saya ingat, Syekh Qutb itu salah satu tokoh yang berlatar belakang politik, dan dia menulis tafsirnya pun sangat sangat bahasa yang krusial, sangat bahasa yang perjuangan, karena dia tokoh perjuangan dari politik, tokoh perjuangan Islam dari politik gitu. Mungkin Pak Rocky bisa membaca terlebih dahulu Islam yang dipetakan dari sisi mana kita melihat. Kalau sisi politik ya tidak bisa lah kita kaitkan dengan sisi akidah akhlak. Mungkin kalau Fazlur Rahman itu dia lebih ke pemikiran tekstual, atau dia ke pemikiran yang modernisasi, mengubah normatif kepada kerelevanan zaman. Itu Fazlur Rahman. Tapi kalau saya bilang tidak termasuk tokoh kontemporer dari sisi akidah akhlak, tapi beliau termasuk dari sisi tokoh kontemporer, yaitu berlatar belakang pemikiran Islam dan politik. Maka dia seorang mufasir. Dan Pak Rofiulung kalau membaca tafsirnya fi Zilalil Quran, itu bahasanya kontroversial, bahasanya krusial dan bahasa perjuangan. Dan dia menulis dari penjara. Itu yang saya tangkap pertanyaan ini dari Pak ini. Pak Rocky. Terima kasih Bu Mujahidah. Baik, terima kasih Pak Yoga. Bagaimana dari Bapak Ibu yang lain? Mungkin ada tambahan? Kami persilakan. Apakah ada Bapak Ibu? Lanjut aja. Baik, jika tidak ada, kami kembalikan kepada penanya. Bagaimana sekiranya tanggapan dari Pak Rocky? Kami persilakan. Ya, langsung ke pertanyaan pertama. Langsung aja beli jawab. Pertanyaan yang pertama, Bu? baik, saya ulangi ya. Pertanyaan pertama itu tentang Fazlur Rahman. Sebenarnya tadi sudah disinggung juga oleh Pak Yoga tentang Fazlur Rahman. Itu ada statement tentang Fazlur Rahman yang cenderung mengabaikan normatif klasik. Itu tadi di perbedaan antara ketiga pemikir itu ada konteks kata seperti itu. Jadi yang ditanya oleh Pak Rocky Muslim, berarti ada perbedaan antara klasik atau normatif klasik dengan Fazlur Rahman. Itu kira-kira apa perbedaannya? Begitu Pak Rocky? Berarti ada jurang yang jauh, berarti kalau misalnya mengabaikan normatif klasik, berarti yang kayak kemarin kita kan bahas tentang Al-Ghazali dan Maskawai ya. Nah, berarti ada jurang yang beda gitu. Itu maksudnya. Bagaimana? Jelas Pak, jelas berbeda. Karena jelas berbeda. Karena Fazlur Rahman itu dia identik dengan pemikiran hermeneutik ya. Apa? Relevansi zaman. Dia tidak ingin, dia tetap meyakini, Fazlur Rahman ini dia tipikal tokoh yang dia tetap meyakini bahwasanya tradisi normatif itu ada, tetapi sangat tidak relevan, terkadang kala dipraktekkan di zaman-zaman kontemporer. Makanya Fazlur Rahman itu dia cenderung mengabaikan
tradisi normatif karena itu tidak relevan di zaman sekarang. Dia membuka jalan baru dalam konteks kemodernan. Ini loh akidah akhlak yang mestinya harus harus ditempuh gitu. Kalau selain daripada tokoh berdua itu berbeda lagi tata caranya. Kalau Fazlur Rahman itu yang nggak berbeda karena dia menganut sistem hermeneutik, menganut sistem kontemporer yang mestinya ini loh ya mungkin kalau kita analogikan kita dari orang dulu itu berbeda ya. Kalau kita sekarang mana mau kita pakai pakaian orang dulu? Emangnya Pak Rocky mau pakai pakaian atau dress code orang dulu? Kan nggak mau. Kita harus menyesuaikan zaman. Tentunya kita akan ditertawai oleh orang-orang ketika kita memakai pakaian yang lama. Begitu juga konsep Fazlur Rahman. Kalau Islam ini monoton, Islam ini terlalu konservatif, Islam ini terlalu primitif, kita akan diketawai, kita akan dicemooh, kita akan melihat orang-orang yang tidak Islam, melihat orang-orang yang tidak bisa merubah nilai-nilai normatif ini akan biasa ya Islam seperti ini saja. Gitu. Makanya Fazlur Rahman mempunyai pemikiran yang cenderung ke depan. Mungkin kalau di Indonesia itu yang penganut pemikiran Fazlur Rahman itu kayak Profesor Akil Syarat, apa namanya Ulil Absar, Ulil Absar itu banyak kali di Indonesia itu sudah menganut pemikiran-pemikiran maju. Salah satu ormasnya saja, mungkin ormas Nahdlatul Ulama, ormas Muhammadiyah itu sudah kontemporer semua kan, kecuali mungkin Tarbiyah mungkin dia lebih menganut sistem klasik normatif tadi. Itu saja jawabannya, Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Yoga. Kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Bukan menambahkan sih, mengkritik sebenarnya. Kalau Gus Ulil ini kan terkenal dengan liberal beliau, nah, gitu kan. Jadi kalau batas moderat itu kan seperti Gus Ulil itu kan moderat itu ada bagusnya ada tidaknya gitu. Ini kalau andaikan tak ada batas daripada Islam kan jadi agak susah juga dia gitu. Kita membatasi pemikiran itu memang tidak bisa dibatasi gitu kan. Tapi dari satu segi itu tuh dari kebijakan kita tidak ada kebijakan kita tuh tentang bagaimana dari contohnya dari Islam gitu ataupun dari yang 3 tokoh itu tadi ada enggak batasan moderat gitu dalam pemikiran nih gitu. Nah, soalnya Ana dulu S1-nya bahas tentang Gus Ulil di pemikirannya di Ahwalus Saksiyah gitu. Nah, itu sekian. Baik, terima kasih Pak Taufik. Mungkin ada tanggapan dari Pak Yoga, dipersilakan. Kalau saya menanggapi seperti ini, Pak Taufik. Batas moderat itu, selagi dalil itu tidak menyalahkan konteks kepentingan, boleh-boleh saja. Banyak sekarang ulama atau para tokoh menggunakan kata kata moderat itu hanya untuk kepentingan, dan itu salahnya. Kalau batasan moderat, kalau menurut saya pribadi ya, selagi dia ada dalil, ada konsep pemikiran yang memang betul-betul ada sumbernya, boleh-boleh saja. Contoh saja perihal tambang ya. Perihal tambang kan banyak ulama yang mengkritik. Padahal banyak para tokoh juga yang mengambil sumber itu menggunakan kitab apa? Saya lupa kitabnya. Dan itu bersumber kan? Itu moderat ya moderat. Meskipun sebagian tokoh, sebagian masyarakat yang memandang itu mengikuti sistem kapitalis, terus menjilat pemerintah, ya boleh-boleh saja. Karena dalam kaidah fikih terhadap pemikiran itu bebas kecuali dia tidak mempunyai sumber, dan sumber itu terlarang, dan sumber itu jauh dari kata Al-Quran atau hadis. Mungkin itu saja Pak Taufik. Kalau saya membatasi suatu moderat seperti itu, lagi ada dalil dan kaidah fikihnya boleh saja, boleh-boleh saja. Dan kembali kepada diri kita mengambil jalan seperti apa ya, seperti Bu Hamzah kalau mengucapkan selamat Natal untuk diri pribadi dia tidak kan, tapi dia tidak mengharamkan semuanya. Seperti Bu Yarodi seperti itu juga. Mungkin kalau untuk hal seperti itu susah dijawab ya Pak Taufik ya. Kembali kepada kita masing-masing mungkin kalau perkara moderat ini atau mengikuti ormas.
Baik, terima kasih Pak Yoga. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain. Kami persilakan, masih ada waktu kita sekitar setengah jam lagi. Cukup aja nggak Bu? Diserahkan aja lagi. Menanggapi. Ya, silakan Pak Rocky. Baik, jadi ini istilah-istilah banyak ya, dan juga ulama politik gitu kan, atau juga ulama liberal kita juga nggak tahu ya, wallahu alam gitu kan. Cuman di zaman kontemporer ini memang banyak istilah-istilah itu yang dipakai. Terus Islam konservatif. Jadi kalau menurut saya tidak ada istilah Islam kuno, ada Islam apa namanya? Islam kolot, nah, itu tidak ada ya. Bagi saya Islam itu modern ya, karena Islam itu atau Al-Quran itu sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Apapun zamannya itu akan relevan juga gitu. Bahkan sampai besok ya, akhir kiamat itu juga masih relevan ya. Jadi kalau kita menggunakan istilah apa namanya Islam konservatif kayaknya kurang tepat ya, atau dibilang orang kolot nah begitu ya. Kalau bahasa bahasa awak itulah orang kuno apa pikiran sampai macam gitu ya. Nah, cuman sebenarnya Islam itu tidak lekang oleh paneh, ya, tidak lapuk di hujan. Nah, tetapi kadang kita menjadikan apa namanya memudah-mudahkan sesuatu hal yang sudah apa namanya sudah jadi ketentuan gitu. Sehingga uh, akan merubah secara apa prinsipnya gitu. Nah, jadi kalau yang Islam itu sebenarnya tidak ada akan lapuk di hujan, tidak akan apa namanya lekang sama panas, paneh. Ya. Oke itu. Tambahan boleh yang lain, Mbak Ovi? Baik, terima kasih Pak Rocky. Mungkin ada tanggapan dari Pak Yoga mungkin atau Ibu Bapak yang lain dipersilakan. So, Pak berdua kalau Pak. Ya gini aja Pak Rocky. Pak Rocky boleh saja mengistilahkan atau mempunyai keyakinan tidak ada Islam konservatif. Tetapi kita terlahir dari akademik ya, terlahir dari akademik, tentu kita harus memahami konteks-konteks Islam. Kalau Pak Rocky membaca, kenapa ada konservatif, kenapa ada moderat, kenapa ada primitif, kenapa ada Islam berkemajuan, itu kan terlahir dari Islam dari sisi harokah. Harokah dinia, fikrah siasa, bukan konteks Islam global. Kalau konteks Islam global, ya tetap salah juga kita menganggap akidah orang itu salah, akidah orang itu kuno tetap salah. Tetapi kan historis lahirnya gerakan-gerakan ini itu dari apa? Dari sisi harokahnya, dari sisi fikrah siasanya, atau dari fikrah amaliyahnya, dan itu yang dinamakan uh, panggit kotak-kotakan sebuah pemikiran. Itu terakhir dari muamalahnya saja. Kalau keimanan, mungkin kita berkeyakinan Allah itu Tuhan. Tetapi kalau dari gerakan-gerakan, maka lahirlah. Mungkin kalau Muhammadiyah itu kan dia apa namanya menganut atau berjargon Islam berkemajuan. Kalau NU berjargon Islam Nusantara. Kalau PKS berjargon Islam terpadu. Banyak sekali orang gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, yang melabeli Islam, dia punya jargon. Dan itulah yang dikotak-kotakkan dari segi muamalah. Gitu Pak Rocky. Kalau Pak Rocky berpendapat seperti itu, dan untuk Pak Rocky saja, boleh-boleh saja. Asalkan Pak Rocky mempunyai sumber. Asalkan Pak Rocky mempunyai referensi yang bagus. Itu perlu dipertentangkan dan perlu Pak Rocky tanggung jawabkan waktu nanti. Itu saja, moderator. Baik, terima kasih Pak Yoga. Ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Persilakan. Apakah ada Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada ya. Bagaimana Lanjut Pak? aja. Ya, bagaimana Pak Prof? Apakah kita tutup saja diskusinya atau ditambah lagi penanyanya Pak Prof? Ya, cukup ya. Cukup. Baik Pak. Untuk selanjutnya kami mintakan kepada Pak Prof untuk menyampaikan materi sebagai penambahan ilmu bagi kami semua. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Yoga Adian Nasir
juga Faizatul Mujahidah yang sudah mempresentasikan makalah Pemikiran Kontemporer Akidah Akhlak. Judul ini kita terima dari RPS ya. Ya, jadi atas dasar itu maka pemakalah menulis makalahnya. Eh, Walaupun agak sedikit berusaha keras menulis untuk menuliskan pemikiran kontemporer akidah dan akhlak, karena ketiga tokoh ini sebenarnya lebih sering ditulis pemikiran modern dalam Islam. Ketiga tokoh ini lebih banyak ditulis tentang pemikiran modern dalam Islam atau pembaruan pemikiran Islam. Seperti Fazlur Rahman dengan konsep double movement-nya. Nah, double movement itu artinya, tadi ada juga pertanyaan Fazlur Rahman, apa tadi mengabaikan normativitas klasik. Ya, ajaran Islamnya itu memang solihun likuli zamanin wa makanin. Islam itu cocok untuk setiap waktu dan tempat. Tetapi tafsiran terhadap Islam yang difahami itu berbeda-beda di masing-masing generasi. Atau hukum fikih misalnya, itu juga berbeda-beda sesuai dengan kondisi saat itu. Apa contohnya? Contohnya di era sekarang itu ada pemikiran tentang wajibnya zakat profesi. Nah, kenapa muncul ide wajib zakat profesi? Karena di era sekarang ada profesi yang jasanya itu luar biasa. Jasa terhadap profesi itu mahalnya luar biasa. Seperti konsultan atau pengacara, advokat, atau insinyur, tenaga-tenaga ahli. Itu kerjanya sedikit, tetapi penghasilannya banyak. Nah, ini perubahan hari ini. Misalnya ada orang yang punya aplikasi Gojek. Ada orang punya aplikasi Shopee, punya aplikasi Grab dan sebagainya. Dia tidak punya apa-apa. Gokar itu tidak punya mobil untuk berusaha. Grab itu tidak punya mobil. Yang ada tuh mobil orang. Tapi dia bisa memanfaatkan teknologi sehingga dia bisa memanfaatkan mobil orang itu untuk berusaha. Jadi profesi ini berbagai macam ragam sehingga menuntut lahirnya hukum-hukum yang juga mengikuti perkembangan zaman itu. Seperti contohnya zakat profesi tadi. Di abad-abad pertengahan tidak ada profesi itu, tapi sekarang ini ada. Ya, orang yang dengan profesi tertentu menghasilkan uang ratusan juta, miliaran gitu kan dalam waktu yang singkat. Maka ulama-ulama beristihad perlunya zakat profesi. Jadi Islamnya tetap,
Quran hadisnya tetap, dan Quran hadis itu bisa dijadikan pedoman di zaman manapun. Nah, tetapi kemudian produk dari ulama-ulama yang berbeda zaman itu juga bermacam-macam sesuai dengan kondisi sosial, politik, budaya, teknologi yang ada di zaman itu. Kita kembali ke tiga tokoh ini lebih sering diangkat sebagai tokoh pembaruan dalam Islam, tokoh modernisme dalam Islam, tokoh apa lagi? Pembaharuan dalam Islam. Fazlur Rahman dengan double movement-nya. Double movement itu artinya menemukan penafsiran baru terhadap Al-Quran, mungkin juga hadis, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu Said Muhammad Naqib Al-Atas ini membawa konsep Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, ini juga gerakan modernisasi dalam Islam. Syed Hussein Nasr juga itu mengembalikan manusia modern kepada spiritualitas. Jadi ketiga tokoh ini lebih banyak dikaji dalam bidang pembaruan atau modernisme dalam Islam. Nah, karena judul kita ini pemikiran akidah akhlak, maka penulis berusaha keras lah untuk menemukan di mana akhlaknya, di mana akidahnya. Tetapi tulisan ini sudah bagus. Apa yang dipaparkan oleh pemateri sudah bagus, sudah apa namanya, sudah pada tempatnya. Tinggal kita menemukan ranah akidahnya dan ranah akhlaknya. Kalau di pembelajaran materi akidah akhlak tentu apa namanya tidak banyak dinukil ini ya dari tokoh-tokoh tiga tokoh ini. Ini mungkin kajian akademis secara akademik di S2, di S3 ini banyak dikaji. Tapi di sekolah-sekolah mungkin terlalu berat oleh siswa-siswa kita. Ya, meskipun ada beberapa kajian tentang moralitas, Syed Hussein Nasr misalnya, runtuhnya peradaban disebabkan hilangnya adab, sekularisme memisahkan antara ilmu, etika, dan iman, dan lain sebagainya. Ya, ini memang tepatnya di kajian tingkat S2, S1, S2 maupun S3. Secara umum makalah ini sudah bagus dan bisa diambil manfaat dari makalah ini. Dan juga pertanyaan yang pertanyaan yang ada tadi tentang apa tadi itu? Berbeda cara berpikir tentang Fazlur Rahman. Ya, dan itu lapangan untuk bisa didiskusikan. Coba ulangi lagi pemakalah apa tadi pertanyaannya? Faizatul. Ya, Pak. Tadi pertanyaan pertama Ah, itu dari Pak Muhammad Taufik tentang orang-orang Indonesia, misalnya orang Islam Indonesia yang merantau keluar,
Namun kembali Ah, lagi ke negaranya itu tidak hanya membawa ilmu, tapi juga membawa budaya-budaya luar yang tidak baik gitu, Pak. Itu apa penyebabnya? Seperti itu pertanyaan dari Pak Muhammad Taufik, Pak. Oke, dijawab dulu. Itu sudah hal yang logis ya. Kalau orang belajar ke barat itu pasti dapat ilmu yang berguna, terutama ilmu-ilmu sosiologi, ilmu-ilmu fenomenologi, ilmu-ilmu penelitian dan lain sebagainya. Lalu bisa jadi terbawa juga budayanya karena sehari-hari hidup di sana. Kalau pergi ke Timur Tengah itu macam-macam lagi bentuknya dan orientasi keilmuannya. Kalau belajarnya di Mesir umpamanya, di Al-Azhar, nah tentu ilmu yang didapatkan ya, corak pemikirannya ya corak Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, udah pasti itu. Dan eh, mereka menggunakan apa namanya kajian-kajian, kajian filsafat, kajian ilmu kalam, kajian tasawuf dan lain sebagainya itu sudah pasti. Lalu yang belajar ke Saudi Arabia umpamanya sudah pasti terbawa juga dengan eh, kajian-kajian yang ada di situ. Ya. Dan di Saudi Arabia kita tahu eh, kajian di Saudi Arabia itu secara fikih bermazhab Hambali, ya, maka eh, tamatan dari Saudi Arabia rata-rata membawa fikih Hambali ke Indonesia. Fikih Hambali yang kemudian dielaborasikan dengan Ibnu Taimiyah, dielaborasikan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, dan seterusnya. Itu logis saja. Jadi memang setiap orang belajar ke satu daerah, ke satu budaya, itu secara alamiah akan terbawa budaya yang ada di daerah tersebut. Itu alamiah. Tapi jawabannya itu hal yang alamiah. Orang Arab itu kalau dia belajar ke Indonesia, dia pasti akan terbawa dengan budaya Indonesia. Apa budaya Indonesia? Nah, budaya Indonesia itu apa? Mudah menyapa orang, mudah bergaul, dan sebagainya. Oke, pertanyaan kedua apa? Pak Izatul? Pertanyaan kedua tadi dari Pak Rocky, Pak, itu ada statement tentang Fazlur Rahman yang cenderung mengabaikan normatif klasik. Seperti itu, Pak. Jadi, eh, ya, Ya, seperti itu, Pak. ya itu sudah pasti, sudah pasti. Dan satu kemestian karena Fazlur Rahman ingin menemukan penafsiran baru di zaman dia hidup. Jadi dia teori double movement itu dia Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menangkap pesan-pesan wahyu di zaman itu, ya. Lalu dia eh, kembali lagi ke zaman dia hidup dan kaidah yang ada di zaman Rasulullah itu yang ada dalam hadis yang ditangkap oleh dan tadi ya, ya. Sosial, si ekonomi di zaman itu.
Jadi memang memang satu harus meninggalkan apa namanya norma klasik itu karena dia ingin membawa pesan ajaran Islam itu yang itu penjelasannya bahwa kita setuju atau tidak itu lain hal. Tapi penjelasannya seperti itu. Double movement itu adalah yang diturunkan di zaman Nabi. Inti-inti dari pesan itu dan dibawa ke zaman sekarang. Itu kenapa dia meninggalkan normatif klasik. Karena namanya normatif klasik itu artinya adalah temuan-temuan di zaman klasik yang sesuai dengan budaya waktu itu, sosial waktu itu, politik waktu itu, ekonomi waktu itu, teknologi waktu itu, dan seterusnya. Itu jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Pertanyaan Zatul. ya Pak, pertanyaan terakhir itu mengenai tokoh yang dibahas di dalam makalah. Kenapa yang dibahas itu cuma 3 tokoh? Kenapa tidak ada tokoh lain? Misalnya seperti Said Kutub, seperti itu tadi pertanyaannya, Pak. Ya, 3 tokoh ini sudah memang begitu tertulis dalam RPS. Jadi penulis terhukum oleh apa yang ditulis dalam RPS. Nanti itu tugas dosen pula untuk mengkaji kembali ini cocok nggak? Tokoh-tokoh ini cocok nggak untuk diapakan? Atau siapa tokoh yang di bidang akidah akhlak yang memang pemikiran-pemikirannya itu apa namanya satu jalur, satu alur dengan materi akidah akhlak ini. Jadi kenapa ini memang di RPS-nya itu, dan ini mungkin warisan dari RPS-RPS sebelumnya. Tapi nanti bisa diteliti ini pertanyaan dari Rocky ini bisa bisa nanti dosen menganalisis, ini kenapa tidak itu, kenapa tidak yang lain dan lain sebagainya. Oke, apalagi Faizatul? Sudah cukup Pak, tadi ada 3 pertanyaan Pak. Sudah cukup dan jam menunjukkan jam 5 tepat. Sesuai dengan Prof, rencana kita. sedikit boleh nanya Pak? Siapa itu? Rashidah. Oh, Rasidah. Oke, silakan. Apa ini tentang makalah? Ini saya kan dapat tugas itu pemikiran Hamka tentang pendidikan Islam, berarti yang Ana bahas itu memang Hamka saja, itu saja pertanyaannya Pak Prof. Ya memang Hamka saja. Pemikiran Hamka. Kalau dibahas pemikiran Muhammad Nasir nanti nggak cocok dia dengan apa. Jadi memang pemikiran Hamka itu tentang pendidikan seperti apa. Gitu. Oke, itu aja. Oke. Ini pertemuan yang keberapa? Sama dengan Pak yang Prof. Makalah ke-7. Oh ya, ketipu. Ya. Pertemuan Makalah ke-8. ke-7, Pak. Ke-7. Makalah 7, Pak. Makalah 7, pertemuan ke-8. Sudah masuk dengan Ibu Hasnah belum? Belum. Satu kali lagi. Terakhir ini kayaknya enggak. Yang Bu Hasnah itu makalah ke-9. Iya ya. Terakhir kayaknya nih, Pak. Iya, terakhir Pak Prof. Terakhir ya. Setelah ini Bu dengan Bu Hasnah. Hasnah. Iya, siap. Iya, Pak. Nah, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di beberapa sesi untuk mungkin menggabungkan apa-apa yang sudah kita pelajari. Oke ya. Siap, Pak. Untuk sekarang kita cukupkan. Ya, kita cukupkan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Boleh. Ya, Bapak Ibu, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.
Ya, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Wah, Waalaikumsalam. wabarakatuh.